Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dimas Prabowo, ingin menjelaskan tentang soal-soal pada materi zat murni. Baik, sebelumnya mari kita langsung masuk saja ke nomor 1, yaitu penambahan panas sedikit pada cairan jenuh yang akan menyebabkan terjadinya penguapan. Dalam hal tersebut akan terjadinya A. Mengalami penambahan yang banyak dalam volume, B. Mengalami pengurangan yang sedikit dalam volume, C. Mengalami volume yang stabil dan tetap, D. Mengalami penambahan volume yang sedikit, E. Mengalami perubahan pada volume, yaitu jawabannya yang D. Pembahasnya karena pada hukum keseimbangan dapat digunakan untuk memprediksi efek di dalam kondisi pada keseimbangan kimia. Ketika suatu sistem pada keseimbangan mengalami perubahan konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan. Kita langsung masuk ke soal nomor 2, yaitu campuran tepat berubah jadi uap, seluruhnya disebut saturated vapor atau uap jenuh. Pada kejadian ini pengurangan panas akan menyebabkan terjadinya A. Penguapan, B. Pengembunan, C. Penyubliman, D. Pencairan, E. Pembekuan. Jawabannya yaitu B. Pembahasannya ialah hal tersebut terjadi karena adanya uap yang mengembun atau kondensasi terjadi di antara dari uap menjadi ke titik padat. Seperti uap berubah menjadi cairan merupakan tekanan yang ditingkatkan. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan triple line? Triple line yaitu A. Membentuk suatu garis, B. Membentuk suatu gambar, C. Membentuk suatu masalah, D. Membentuk suatu perubahan, E. Membentuk suatu zat. Jawabannya yaitu A. Pembahasannya ialah merupakan suhu dan tekanan ketiga fase gas, cair, dan padat. Zat tersebut berada dalam keseimbangan termodinamika. Masuk ke nomor 4, yaitu pada gambar di samping fase padat, cair, gas berada dalam keseimbangan. Pada diagram PV dan TV, keadaan ini akan membentuk suatu garis yang disebut A. Single line, B. Double line, C. Triple line, D. Four line, E. Five line. Jawabannya yaitu yang C. Triple line. Pembahasannya karena dalam diagram PT keadaan ini nampak sebagai suatu titik dan disebut triple line. Lanjut ke nomor kelima, diagram PV sering disebut sebagai diagram fase karena A. Antara satu fase dipisahkan secara jelas, B. Antara dua fase dipisahkan secara jelas, C. Antara tiga fase dipisahkan secara jelas, D. Antara empat fase dipisahkan secara jelas, E. Antara lima fase dipisahkan secara jelas. Jawabannya yaitu yang C. Pembahasannya karena pada gambar di atas menunjukkan bahwa ketiga garis ditemukan pada titik triple line, yaitu di titik temu tiga sudut atau tiga sisi. Lanjut ke nomor 6, yaitu menyublim hanya dapat terjadi pada A. Di bawah tekanan triple line, B. Di atas tekanan triple line, C. Di depan tekanan triple line, D. Di belakang tekanan triple line, E. Di samping tekanan triple line. Jawabannya yaitu yang A. Di bawah tekanan triple line. Pembahasannya karena ada dua cara zat padat berubah menjadi uap. Pertama melalui proses mencair, kemudian menguap. Dan proses kedua yaitu fase padat berubah langsung menjadi fase gas yang disebut menyublim. Masuk ke nomor ke-7, yaitu sebongkah es dimasukkan dalam wadah, kemudian dipanaskan. Perubahan wujud secara berurutan yang mungkin terjadi adalah A. Cair padat gas, B. Padat cair gas, C. Cair gas padat, D. Padat gas cair, E. Gas cair padat. Jawabannya yaitu yang B. Pembahasannya ialah es yang berawal benda padat apabila dipanaskan akan mencair, dan ketika air sudah mendidih akan menguap menjadi panas. Lanjut soal ke-8, yaitu peristiwa berikut termasuk menguap, mencair, menyublim, pengkristal. Peristiwa yang membutuhkan kalor ditunjukkan oleh nomor A 134, B 234, C 124, D 123, E 321. Jawabannya yang D, yaitu menguap adalah perubahan wujud yang dialami benda dari zat cair menjadi zat gas. Mencair adalah perubahan wujud yang dialami benda dari zat padat menjadi zat cair. Menyublim adalah perubahan wujud yang dialami benda dari zat padat menjadi zat gas. Saat menyublim, benda memerlukan kalor. Contohnya seperti kamper.
Lanjut ke soal nomor 9. Contoh perubahan wujud zat dari gas menjadi padat adalah A. Kapur barus yang lenyap, B. Air membeku menjadi es, C. Terbentuknya salju, D. Lilin yang terbakar, E. Air yang menguap. Jawabannya yaitu yang B. Pembahasannya ialah karena air yang cair apabila didinginkan menjadi es, air yang mulanya cair berubah menjadi padat. Masuk ke nomor 10, yaitu perubahan wujud yang tidak disertai dengan terbentuknya zat terbaru disebut perubahan A. Alami, B. Fisika, C. Kimia, D. Mekanik, E. Matematika. Jawabannya yaitu yang B. Fisika. Pembahasannya ialah karena perubahan zat atau terbentuknya zat masuk ke dalam fisika dan digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya. Contohnya seperti termodinamika. Nomor 11. Contoh perubahan wujud zat dari gas menjadi padat ialah A. Kapur barus yang hilang, B. Air yang membeku menjadi es, C. Terbentuknya salju, D. Lilin yang terbakar, E. Air yang mendidih menjadi panas. Jawabannya yaitu yang C. Terbentuknya salju. Pembahasannya ialah evaporasi atau naiknya uap air ke atmosfer bumi dan uap tersebut mendingin sehingga membentuk air atau es. Kemudian menggumpal menjadi awan dan uap air terus bertambah hingga awan pecah dan partikel tersebut turun ke bumi. Nomor 12. Persamaan Beatty-Bregman digunakan untuk A. Massa jenis lebih dari massa jenis pada titik kritis, B. Massa jenis kurang dari massa jenis pada titik kritis, C. Massa jenis bertambah dari massa jenis pada titik kritis, D. Massa jenis sama besar dari massa jenis kritis, E. Massa jenis lebih kecil dari massa jenis pada titik kritis, yaitu jawabannya yang B. Pembahasannya yaitu untuk massa jenis yang lebih besar dapat digunakan menggunakan persamaan Benedict, Webb, Rubin. Lanjut kita masuk ke nomor 13, yaitu mengapa minyak tidak dapat larut di dalam air. A. Sifat molekulnya sama, B. Sifat molekulnya berbeda, C. Tidak memiliki molekul, D. Molekulnya bersatu, E. Molekulnya bercampur. Jawabannya yaitu yang B. Molekulnya berbeda. Pembahasannya ialah molekul air adalah molekul polar, artinya satu ujung molekul memiliki muatan positif dan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan, sedangkan minyak memiliki jenis molekul namun tidak memiliki polar. Lanjut ke soal nomor 14. Zat murni dapat berupa campuran asalkan komposisinya dalam kondisi homogen. A. Gram per cm kubik, B. N persegi dan udara, C. N2 dan cairan, D. N2 dan gas, E. N2 dan es. Jawabannya yaitu yang B. Pembahasannya ialah nitrogen dan udara. Keduanya merupakan zat murni. Udara merupakan campuran beberapa gas, terutama N2 dan O2. Lanjut ke soal nomor 15, yaitu apa yang dimaksud dengan faktor kompresibilitas. A. Rasio volume molar gas terhadap volume gas ideal pada tekanan dan suhu yang sama. B. Rasio tekanan molar gas terhadap volume gas ideal pada tekanan dan suhu yang sama. C. Rasio suhu molar gas terhadap volume gas ideal pada tekanan dan suhu yang sama. D. Rasio panjang molar gas terhadap volume gas ideal pada tekanan suhu yang sama. E. Rasio temperatur molar gas terhadap volume gas ideal pada tekanan dan suhu yang sama. Jawabannya yaitu yang A. Rasio volume molar gas yang ideal. Pembahasannya ialah faktor kompresibilitas merupakan salah satu properti termodinamika yang digunakan untuk memodifikasi hukum gas ideal. Lanjut ke soal nomor 16, yaitu kata lain persamaan keadaan equation of states ialah A. Persamaan yang menghubungkan tekanan, temperatur, dan volume jenis zat, B. Perbedaan yang menghubungkan tekanan, temperatur, dan volume jenis zat, C. Berlawanan yang menghubungkan tekanan, temperatur, dan volume jenis zat, D. Bertubuhkan yang menghubungkan tekanan, temperatur, dan volume jenis zat, E. Tidak seirama yang menghubungkan tekanan, temperatur, dan volume jenis zat. Jawabannya yaitu yang A. Persamaan yang menghubungkan tekanan, temperatur, dan volume jenis zat. Pembahasannya ialah
Persamaan keadaan di mana suatu benda yang memiliki kesamaan dalam tekanan, temperatur, maupun volume jenis zat tersebut. Lanjut ke nomor 17, yaitu pada proses penguapan zat cair dan uap berada pada keseimbangan zat berada pada fase cair dan fase uap secara A. Berpisah, B. Berjauhan, C. Berdekatan, D. Bersama-sama, E. Berlawanan. Jawabannya yaitu D. Bersama-sama. Pembahasannya ialah karena pada penguapan zat cair dan zat gas itu secara bersama-sama apabila air yang sudah mendidih. Lanjut ke nomor 18, yaitu dinding bab dalam termos dibentuk dari materi mengkilat dan bertujuan untuk mempertahankan suhu air dengan cara A. Mengurung kalor di antara dinding termos, B. Mempertahankan agar udara di dalam termos tetap hangat, C. Mengurangi konveksi, D. Mengurangi radiasi, E. Menambah radiasi. Jawabannya yaitu yang A. Mengurung kalor di antara dinding-dinding termos. Pembahasannya ialah mengkilap mencegah perpindahan kalor secara radiasi, ruang hampa mencegah perpindahan kalor secara konveksi, bahan dari kaca mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Lanjut ke nomor 19, yaitu zat apabila didinginkan pada umumnya akan A. Memuai, B. Menyusut, C. Membeku, D. Mengembun, E. Mengkristal. Jawabannya yaitu yang C. Membeku. Pembahasannya ialah di mana cairan berubah menjadi padatan. Titik beku adalah temperatur di mana hal ini terjadi. Peleburan adalah proses kebalikan dari pembekuan di mana padatan berubah menjadi cairan. Pada sebagian besar zat, titik beku dan titik lebur biasanya sama. Lanjut ke nomor 20, yaitu berikut ini proses perubahan wujud zat yang melepas kalor adalah pada saat zat A. Membeku dan menguap, B. Membeku dan mengembun, C. Menguap dan melebur, D. Melebur dan mengembun, E. Mengkristal dan menguap. Jawabannya yaitu yang B. Membeku dan mengembun. Pembahasannya ialah membeku berubah wujud zat cair menjadi padat, contohnya es membeku, coklat yang didinginkan. Sedangkan mengembun berubahnya wujud zat gas menjadi cair, contohnya embun di pagi hari. Kaca mobil bagian dalam akan basah karena di luar sering hujan. Kita masuk soal uraian nomor 1. Apa yang dimaksud dengan solid atau padat? Ialah jarak antara molekul sangat dekat sehingga gaya tarik antar molekul sangat kuat, maka terbentuknya tetap daya tarik antara molekul-molekul cenderung untuk mempertahankannya pada jarak yang relatif konstan. Pada temperatur tinggi molekul melawan gaya antara molekul dan terpencar. Masuk ke soal uraian nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan liquid atau cair. Susunan molekul mirip dengan zat padat, tetapi terhadap yang lain sudah tidak cukup tetap lagi. Sekumpulan molekul akan mengambang satu sama lain. Masuk ke soal uraian nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan gas. Salah satu dari 4 wujud dasar materi lainnya ialah padat, cairan, dan plasma. Gas murni dapat tersusun dari atom, misalkan gas mulia seperti neon, molekul elemen yang tersusun dari satu jenis atom, contohnya oksigen, atau molekul senyawa yang tersusun dari berbagai macam atom, misalnya karbon dioksida. Campuran gas akan mengandung beragam gas murni seperti udara. Masuk ke soal uraian nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan saturation liquid atau cairan jenuh, yaitu kondisi cairan tepat di temperatur didihnya pada tekanan tertentu. Masuk ke soal uraian nomor 5, apa yang dimaksud dengan zat murni, yaitu zat yang selalu mempunyai komposisi kimia yang sama pada semua tingkatan keadaan, tetapi dapat mempunyai beberapa fase yang berbeda. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila Anda menyukainya, jangan lupa di like, komen, subscribe ya. Terima kasih.